Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sorong membuat video pembelajaran kali ini guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Pak Muhammad Surahmanto, ST. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan nama saya Maya Nurlati Kelian dengan NIM 2021 55 20 20 77. Saya sebagai pemateri pertama. Halo, perkenalkan nama saya Sri Tutupoli dengan NIM 2021 55 20 20 44. Saya sebagai editor. Annyeong, perkenalkan nama saya Alfia Farida dengan NIM 202155 202116. Saya sebagai moderator. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Hayus Silya Katiantago dengan NIM 2021 55 20 20 60. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membawakan materi tentang pengenalan struktur data. Apa sih struktur data itu? Struktur data memiliki dua kata dan dua arti. Yang pertama, struktur, yang artinya susunan, bentuk, atau pola bangunan. Sedangkan data merupakan suatu fakta, segala sesuatu yang dikodekan atau disimbolkan dengan kode-kode atau lambang-lambang yang telah disediakan di setiap komputer. Untuk arti keseluruhan dari struktur data, yaitu struktur data adalah model logika atau matematika yang secara khusus mengorganisasi data. Berdasarkan pengertian dan istilah komputer, struktur data merupakan sebuah cara penyimpanan, susunan, serta pengaturan sebuah data di dalam penyimpanan komputer agar bisa digunakan secara efisien. Untuk konsep struktur data, seperti gambar yang di samping, dapat kita lihat bahwa struktur data dan algoritma. Struktur data adalah wadah data, sedangkan algoritma adalah pemanipulasi data. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa antara algoritma dan struktur data tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena struktur data sebagai tempat untuk menyimpan, mengurutkan suatu data, dan algoritma sebagai prosesnya. Selanjutnya, manfaat struktur data. Manfaat dalam sebuah pemrograman komputer. Manfaat dalam sebuah pemrograman komputer terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, memberikan kemudahan dalam proses pemrograman. Yang kedua, memudahkan dalam menggunakan konsep algoritma. Yang ketiga, efisiensi memori yang dipakai. Dan yang keempat, memudahkan dalam mengatur data. Selanjutnya kita masuk pada jenis struktur data. Struktur data terbagi menjadi dua jenis, yaitu struktur data statis dan struktur data dinamik. Untuk struktur data statis merupakan struktur yang tidak dapat diubah, seperti array, record, dan himpunan. Untuk array adalah variabel yang mempunyai indeks sehingga dapat menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Sedangkan record merupakan kumpulan dari elemen-elemen data yang terkait dalam sebuah basis data. Sedangkan himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas atau segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan.
Nah, untuk struktur data dinamis sendiri merupakan struktur yang dapat berubah seperti list atau senarai, queue atau antrian, tumpukan atau stack, pohon biner, dan graf. Namun untuk dinamik dapat dibagi lagi menjadi dua bagian lagi, yaitu linear dan non-linear. Untuk linear yaitu stack, queue, list, dan multilist. Untuk pengertian stack atau tumpukan adalah suatu struktur data yang terbentuk dari barisan hingga yang terurut dari suatu data. Sedangkan queue atau antrian adalah barisan elemen yang apabila elemen ditambah maka penambahannya berada di posisi belakang atau real, dan jika dilakukan pengambilan elemen dilakukan di elemen paling depan atau front. Sedangkan untuk list atau senarai adalah catatan sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah atau dengan dipisahkan tanda koma. Untuk multilist adalah suatu struktur yang terdiri dari beberapa buah list berkait yang saling berkaitan atau berrelasi. Untuk nonlinear terbagi menjadi dua bagian, yaitu pohon biner dan graf. Pohon biner adalah sebuah pohon struktur data yang dimana setiap simpul memiliki paling banyak dua anak pohon, n ari dengan n sama dengan 2. Sedangkan graf merupakan kumpulan objek atau titik, node, dan garis di mana pasangan-pasangan titik node itu ditentukan oleh segmen baris. Baik, selanjutnya saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi tentang tipe data. Apa sih yang dimaksud dengan tipe data? Tipe data merupakan suatu petunjuk bagi komputer untuk mengenali jenis nilai yang terdapat pada suatu variabel. Pemberian tipe data ini dilakukan di saat pendeklarasian sebuah variabel. Jenis data secara umum yaitu tipe data sederhana yang terbagi dalam dua bagian. Yang pertama tunggal, yang kedua majemuk. Yang termasuk dalam tunggal yaitu integer. Integer digunakan untuk merujuk kepada tipe data apapun yang mempresentasikan bilangan bulat atau beberapa bagian dari bilangan bulat. Penggolongan tipe data integer dimaksudkan untuk membatasi alokasi memori yang dibutuhkan. Yang kedua, real. Tipe real adalah bilangan yang mengandung pecahan paling sedikit harus ada sayu digit sebelum dan sesudah titik desimal. Bilangan real atau nyata merupakan jenis bilangan pecahan, dapat dituliskan secara biasa atau model skin atau ilmiah. Selanjutnya yang ketiga, tipe boolean merupakan tipe data logika. Tipe data logika berisi dua kemungkinan nilai, yaitu true atau benar atau false atau salah. Tipe boolean digunakan untuk pencabangan kode program atau untuk memutuskan apa yang mesti dijalankan ketika sebuah kondisi terjadi. Selanjutnya, yang keempat, tipe karakter merupakan tipe data yang hanya bisa diisi dengan satu karakter saja. Karakter ini harus diisi di antara tanda kutip karena hanya bisa ditulis atau diisi dengan satu karakter saja. Tipe data karakter atau char hanya dibutuhkan 1 byte memori atau 1 byte sama dengan 8 bit. Selanjutnya, tipe data majemuk yang terdiri hanya satu, yaitu string. Tipe string merupakan
Data yang berisi sederetan karakter yang banyaknya karakter yang berubah-ubah sesuai kebutuhan, yaitu 1 sampai 255 karakter. Selanjutnya, ada cara menentukan tipe data yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada berupa karakter, terbagi menjadi 2. Yang pertama satu karakter ini masuk ke dalam char. Yang kedua, banyak karakter masuk ke dalam string, terbagi menjadi 2. Yang pertama, angka bilangan bulat termasuk ke dalam integer. Yang kedua, pecahan termasuk ke dalam real. Ketiga, berupa logika. Logika ini termasuk ke dalam boolean. Selanjutnya, ada 5 bagian operasi-operasi string, yaitu pertama, lay untuk menghitung jarak karakter. Yang kedua, concat untuk menggabungkan 2 buah string atau lebih. Yang ketiga, delete untuk menghapus string. Yang keempat, insert untuk penyisipan. Yang kelima, substring atau copy untuk pengambilan sejumlah karakter tertentu. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte.